Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maisara Yaska dengan NIM 22349038 dari Prodi Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi Geografis. Baiklah, kali ini saya akan mempresentasikan hasil Pratikum 3 dengan tema pemodelan peta Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solo. Apa itu SIG? Sistem informasi geografis adalah sistem komputer yang digunakan untuk memasukkan, menyimpan, memeriksa, mengintegrasikan, memanipulasi, menganalisis, dan menampilkan data yang berhubungan dengan posisi-posisi di permukaan bumi. SIG identik dengan penggunaan komputer karena komputer memiliki banyak keunggulan, terutama kecepatan dan efisiensi. SIG dijadikan sebagai alat atau media yang digunakan untuk pemetaan dan analisis terhadap berbagai aktivitas di permukaan bumi. Apa itu peta kemiringan lereng? Peta kemiringan lereng adalah sebuah peta yang digunakan untuk menggambarkan kemiringan atau kecuraman suatu lereng pada suatu daerah atau wilayah. Peta ini memberikan informasi penting tentang topografi dan stabilitas lereng, yang sangat berguna dalam berbagai bidang seperti rekayasa sipil, perencanaan tata ruang guna lahan, dan mitigasi bencana. Adapun tujuan dari peta kemiringan lereng. Peta kelerengan atau kemiringan lereng merupakan peta yang menunjukkan kondisi tingkat kemiringan pada suatu lahan. Kelerengan adalah perbandingan antara jarak vertikal dan jarak horizontal. Selain melalui pengukuran secara langsung, nilai kelerengan juga bisa didapatkan melalui perhitungan DEM atau DTM. Apa itu DEM ataupun DTM? DEM adalah model digital yang mempresentasikan tiga dimensi dari permukaan bumi yang sangat berguna dalam memberikan gambaran topografi yang lebih baik dan data spasial yang lebih akurat. DEM yang dihasilkan dari fotogrametri akan digunakan dalam pembuatan model bahaya aliran piroklastik, awan panas, dan lahar. Yang kedua, Digital Train Model atau DTM adalah deskripsi digital dari permukaan model poin tiga dimensi. Pengertian lain tentang DTM merupakan DEM yang telah ditambah dengan unsur-unsur seperti brightliness dan pengamatan selain data asli. Sehingga ketinggian yang dihasilkan dari citra penginderaan jauh tersebut meliputi ketinggian objek penutup lahan, bukan hanya ketinggian permukaan tanah. Dari hal itu, muncul metode baru, yaitu LIDAR, Light Detection and Ranging, yang dirasa lebih baik karena dapat menjangkau informasi tinggi permukaan tanah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan elevasi dan hasil klasifikasi kelerengan DEM, SRTM, dan ASTER terhadap DTM LIDAR. Selanjutnya, langkah-langkah kerja. Yang pertama, langkah pertama yaitu silakan buka aplikasi ArcGIS. Yang kedua, buka buka ikon katalog untuk memunculkan data Demnasumber. Yang ketiga, masukkan data Demnasumber ke layar. Langkah keempat, buka ikon Add Data lalu masukkan data administrasi Indonesia Kecamatan. Yang kelima, setelah masukkan data administrasi Indonesia, klik kanan pada Layers, Peta Administrasi Indonesia Kecamatan, lalu klik Open Attributable. Lanjut pada langkah keenam, kemudian cari daerah kajian yang pada di tabel option. Kemudian klik ikon geoprocessing, lalu ambil klip dan potong daerah yang ingin dikaji. Langkah ke-8, setelah klik berhasil, klik Windows dan ambil image analysis. Lanjut, langkah ke-9, klik ikon select feature, lalu klik daerah kajian. Selanjutnya, klik Demnasumber. Setelah itu, klik ikon
klip yang berlambang gunting di bawah untuk memotong daerah kajian. Langkah ke-10, setelah data DEM terpotong, klik ikon Our Toolbox. Langkah ke-11, klik menu Our Toolbox, ambil Analysis Tools, Raster Surface, dan Slope. Ketika ketik slope pada menu search, raster, masukkan raster game yang sudah dipotong. Output measure sudah ubah menjadi persen. Langkah yang ke-13, setelah slot berhasil, klik lagi Art Toolbox, lalu klik raster reclass dan pilih reclassive. Langkah ke-14, kemudian isi input raster dengan data yang telah dislot tadi dan klik classify. Yang langkah ke-15, kemudian pada Artbook klik 3 dimensi Analysis Tools, ambil raster reclassify. Untuk klasifikasi Van Zuidam, pilih 7 kelas dan klasifikasi Arshad pilih 5 kelas. Input raster, masukkan hasil slot lalu OK. Langkah ke-16, setelah reclassify berhasil, klik kanan pada data yang telah direclass, kemudian klik Properties. Lanjut, langkah ke-17, setelah di Properties, ambil simbologi, lalu atur warna dan label seperti pada gambar. Setelah itu Apply, lalu klik OK. Langkah ke-18, setelah itu klik Our Toolbox, pilih 3D Analysis Tools, Raster Surface, dan pilih Highlight. Langkah ke-19, kemudian isi input raster dengan data DEM sumber, lalu klik OK. Langkah ke-20, setelah highlight selesai, klik kanan pada highlight dan ambil properties. Langkah ke-21, ketika di properties, ambil simbologi, lalu ubah transparansi menjadi 50%, lalu apply, kemudian klik OK. Langkah ke-22, kemudian klik kanan pada peta administrasi Indonesia Kecamatan, lalu ambil properties. Setelah itu pilih label, lalu centang label Feature in these layers. Klik Apply dan klik OK untuk memunculkan nama-nama daerah. Lanjut, langkah ke-23, setelah itu mulai layout dengan klik icon layout view yang ada di kiri bawah seperti pada gambar. Langkah ke-24, setelah mode layout tampil, klik kanan pada bagian luar peta dan pilih Pack and Print Setup. Dan yang terakhir, kemudian ubah size menjadi 3A3 dan orientation menjadi landscape, lalu klik OK. Lakukanlah layout peta sesuai dengan kaidah kartografi. Adapun hasil dari peta kemiringan lereng. Pada peta kemiringan lereng, kemiringan atau kecuraman lereng biasanya dinyatakan dalam bentuk derajat atau persen. Peta ini memberikan visualisasi yang jelas tentang bagaimana lereng berubah dalam kemiringannya di seluruh wilayah yang ditinjau. Hasil peta ini menunjukkan daerah-daerah dengan kemiringan curam, sedang, atau datar. Hasil dari praktikum 3 ini dapat disimpulkan bahwa tingkat kemiringan lereng di Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok pada tahun 2012 pada bagian yang berwarna hijau, muda yang berarti tidak curam, dan bagian yang berwarna kuning yang berarti agak curam, dan pada bagian yang berwarna orange yang menandakan daerahnya curam. Jadi, tingkat kemiringan lereng di Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok dikombinasi dengan bagian yang berwarna hijau muda, kuning, dan orange, dengan tingkat kemiringan lereng berwarna kuning yang berarti agak curam. Kesimpulannya, peta tematik menggunakan citra Demnas dapat digunakan dalam perencanaan perkotaan dan transportasi. Informasi elevasi dan relief dari citra Demnas membantu dalam penentuan rute jalan, pemetaan kontur lahan untuk drainase, dan penempatan infrastruktur dan perencanaan tata guna lahan yang efisien.
Peta tematik dari Citra Demnas dapat mendukung manajemen sumber daya alam seperti pengelolaan hutan, konservasi lahan, dan evaluasi potensi energi terbarukan. Informasi topografi yang diperoleh dari Citra Demnas dapat membantu dalam pemodelan dan analisis terkait penggunaan lahan dan sumber daya alam. Citra Demnas menyediakan data elevasi yang akurat dan detail mengenai topografi suatu wilayah. Ini memungkinkan pembuatan peta tematik dengan visualisasi yang jelas tentang kontur, relief, dan bentuk lahan di wilayah yang dipetakan. Peta tematik dari Citra Demnas dapat digunakan dalam berbagai konteks, seperti analisis hidrologi, perencanaan kota dan transportasi, manajemen sumber daya alam, dan identifikasi fitur geomorfologi. Peta kelerengan atau kemiringan lereng merupakan peta yang menunjukkan kondisi tingkat kemiringan pada satu lahan. Kelerengan adalah perbandingan antara jarak vertikal dan jarak horizontal. Peta ini memberikan informasi penting tentang topografi dan stabilitas lereng, yang sangat berguna dalam berbagai bidang seperti rekayasa sipil, perencanaan tata guna lahan, dan mitigasi bencana. Selain melalui pengukuran secara langsung, nilai kelerengan juga bisa didapatkan melalui perhitungan DEM atau DTM. Baiklah, sekian yang dapat saya presentasikan dari hasil praktikum 3 kali ini. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.